Balik lagi sama Sandy dan Andre yang lagi belajar, dan juga Kibo yang lagi aku peluk-peluk. Kali ini aku mau cerita sama kalian gimana cara aku dapetin apartemen yang baru yang sekarang kita tempatin. Jadi apartemen ini akan kita tempatin long term selama 1 tahun. Setelah itu kita lihat apakah kita tetap di sini atau mungkin pindah ke tempat lain atau pindah ke negara lain. Kita berdua suka banget sama apartemen yang sekarang karena bener-bener clean, barang-barangnya juga masih baru. Udah gitu kita berdua yakin banget kalau ownernya tuh orangnya apik banget dan very thoughtful. Karena dilihat dari furniture-nya dan juga barang-barang yang dia punya, itu sangat rapih, sangat apik, sangat bersih. Semuanya kita masuk tuh tanpa debu loh sama sekali. Gila banget gak? Apa yang membuat bersih? Oh iya, udara di Kanada ini juga kan bersih. Jadi bener-bener masuk tuh langsung this is it gitu. Kita juga suka banget efisiensi dari apartemen ini. Memang apartemennya kecil, tapi semua yang kita butuhkan sebagai keluarga kecil itu lebih dari cukup. Kamar, dapur, ruang tamu, TV, kamar mandi, semuanya itu benar-benar lengkap dan tertata dengan sangat baik. Walaupun kecil, apartemen ini juga banyak banget storage-nya. Sehingga kalau punya barang yang cukup banyak, itu cukup banget untuk disimpan di storage atau drawers-nya mereka. So, aku juga akan apartemen tour, nggak di video ini, tapi di video besok-besoknya. Aku akan tunjukin ke kalian karena aku juga nggak sabar. Sementara aku harus beli beberapa barang dulu yang diperlukan oleh apartemen ini, kayak storage atau container untuk di kulkas atau untuk di lemari. Pokoknya aku harus beli beberapa barang dulu. Aku mau sedikit cerita. Jadi apartemen ini itu aku cari udah mulai dari 4-6 bulan sebelum bulan Mei kita berangkat. Kita kan berangkat tanggal 8 Mei. Jadi aku tuh udah cari sekitar bulan Desember tahun 2020. Puji Tuhan, apartemen ini didapat malah H-7 hari sebelum kita pindah. Jadi 6 bulannya ngapain tuh? Aku tuh cari bener-bener yang gak mudah menurutku. Karena kita juga nyesuaiin sama budget kita, nyesuaiin sama keinginan-keinginan kita. Keinginan yang paling spesialnya adalah dari sebuah apartemen, pertama harus bisa pet, karena nggak semua apartemen, nggak semua rumah itu memperbolehkan pet atau anjing untuk dipelihara. Terus hal yang kedua yang kita ingin adalah furniture, full furnished. Jadi kita nggak mau sampai kesini dan pusing mikirin beli kompor, beli sofa, beli meja, beli kursi, kasur. Gak mau pusing itu karena ya pasti strugglingnya banyak untuk kita pindah ke sebuah negara dan gak mau nambahin beban pikiran lagi. Jadi kita cari apartemen yang full furnished supaya begitu masuk semuanya udah ada dan udah tersedia. Mungkin dari kalian ada juga yang pengennya mencari apartemen atau rumah waktu udah di negara tersebut, itu juga nggak apa-apa. Lokasi yang kita inginkan dan juga desain dan semuanya tentang apartemen ini tuh kita suka banget. Dari mulai lokasi strategis, deket sama tempat-tempat makan yang harganya juga oke, affordable. Terus deket sama lokasi pasar atau Chinatown yang di situ punya banyak supermarket kayak Asian supermarket. Dan juga yang paling kita syukurin adalah apartemennya kayak next thing yang aku mau share ke kalian adalah gimana cara aku dan Andre bisa dapetin apartemen ini. Aku cari di mana aja sih? Aku cari di banyak platform, yaitu pertama grup Facebook, yang kedua Kijiji.ca. Jadi Kijiji itu seperti OLX yang ada di Indonesia. Mereka jual rumah, jual barang bekas, jual motor, mobil, pokoknya di situ. Bahkan ada job juga di situ. Dan yang ketiga itu rental.ca, atau ada banyak banget sih platform website yang memberikan kalian pilihan-pilihan untuk menyewa rumah atau apartemen. Nanti aku akan tulis platformnya apa aja, siapa tahu kalian bisa mencari lewat situ juga. Nah, yang paling
berpengaruh menurut aku adalah grup Facebook. Turns out Facebook itu adalah platform yang paling oke buat nyari rumah. Bahkan aku tahun lalu juga pernah nyari barang-barang. Pokoknya barang-barang rumah tangga di situ juga banyak. Terus di grup Facebook itu ada komunitas yang aku follow untuk mencari apartemen. Nama komunitas-komunitasnya tuh kayak ya ini aku buka Facebook dulu. Aduh, sorry sayang. Oke, nih yang aku follow. Canada GAA Hotel Quarantine. Ini grup untuk kita tahu banyak info tentang karantina di Kanada. Buy, Sell, and Trade Toronto, Furnished Rentals Toronto, Toronto Rooms, Condo, Apartemen for Rent, Toronto Room and Housing Rentals, Rent Mississauga, Downtown Toronto Rentals, dan banyak lagi. Nanti aku akan tulis buat kalian. Kenapa grup-grup ini menurut aku lebih efektif? Kan di situ ada Facebook Messenger. Aku tinggal chat, nanya is it available, is it pet allowed, is it furnished. Itu aku tinggal tanya dan mereka segera menjawab. Kalau misalnya yang lain, menurut pengalaman aku kayak Kijiji atau rentals.ca itu takes time banget buat bales, dan gak semuanya ngebales, gak ngerti kenapa gitu. Padahal di situ juga banyak banget loh yang bagus-bagus. Setelah aku dan Andre dapet yang kita inginkan, terus kita chat nih, I'm interested in your apartment. Dan fun fact, ada beberapa orang yang mau apartemen ini juga, tapi dia memilih kita. Tahu nggak karena apa? Karena kita berdua dari Bali dan dia pengen banget pergi ke Bali. Itu bener-bener rezeki dari Tuhan. Dia memilih kita. Setelah itu kami dapat lampu hijau untuk meneruskan proses kita menyewa apartemen ini. Kalau di sini ada syarat-syarat yang harus kita penuhin, kayak skor, terus nunjukin rekening juga, terus nunjukin misalnya kamu keterima di college, tunjukin suratnya juga, buktiin kesanggupan kalau kamu bisa bayar 1 tahun. Karena ya kamu tahu sendiri nih, sekarang lagi pandemi, kita juga harus meyakinkan dia kalau kita bisa bayar sampai 1 tahun dengan cara kita membayar dulu 3 bulan ke depan full, dan setelah itu dilanjutkan dengan membayar continue setiap bulan. Terus cara pembayarannya itu bukan transfer guys, tetapi lewat cek. Kita buka dulu tabungan atau rekening di sini. Setelah itu kita dapat fasilitas cek yang kita bisa pergunakan untuk membayar sesuatu, misalnya ya apartemen atau apapun gitu. Karena orang-orang di sini masih menggunakan cek untuk pembayaran. Tips dari kita berdua, gimana cara dapetin apartemen di sini supaya goal berhasil dan kalian bisa dengan secure memasuki apartemen kalian yang baru. Yang pertama, soal pembayaran. Kita berdua menyarankan kalian membayar apartemen kalian full itu waktu di Kanada aja. Jadi jangan melakukan transaksi kalau kalian ada di Indonesia untuk menghindari penipuan-penipuan. Mungkin kalian bisa DP-nya berapa persen lah yang kayak kalian mikir kalaupun hilang ya udah nggak apa-apa. Untuk uang pegangan juga supaya ownernya percaya dan mau nge-hold itu buat kalian. Dan yang kedua, pastikan kalian udah melihat apartemen kalian dengan baik. Bisa satu dengan cara video call, virtual tour, atau minta video, atau Zoom, atau apapun lah. Kalian bener-bener udah lihat tempat kalian itu nyata dan kalian suka gitu. Guys, hari ini kita juga baru aja ngebersihin apartemen. Kita bergotong royong ngebersihin. Kalau aku banyaknya untuk ngelap-ngelap, kalau Andre lebih ke vakum dan juga ngepel. Jadi semuanya bersih juga, makin bersih waktu kita kesini. Kita bakal tunjukin sneak peek-nya dan follow terus, subscribe, like, comment untuk kalian bisa lihat video-video selanjutnya. Dan please kasih tahu kita, kalian mau ditunjukin apa sih di sini? Pasti kita akan tunjukin. Oke, salam dari aku dan Kibo. Take care, bye. Before I know your breath, like
I got a box cutter with your name on it. Tell me more, I can't stay this long on the same